Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. BKM Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah bapak dan ibu bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih dapat berjumpa di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah, dosa-dosa kita selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah taala kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat, kelak nanti kita pun bertemu dengan Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah malam ini kajian kita yang terakhir tentang mengenal Syiah, dan selanjutnya nanti kita akan balik lagi ke rukun iman yang 6 itu. Kita belum bahas tentang makna beriman kepada para nabi dan beriman dengan qada dan qadar. Ini terkait dengan mengenal aliran-aliran yang pernah lahir di dalam sejarah Islam. Sudah banyak kita bahas, dari Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, kemudian ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah, dan ini Syiah. Kajian kita malam hari ini sekedar penekanan saja dari apa yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Syiah ini sepakat bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu yang berhak menjadi khalifah, pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka berbeda pendapat terkait dengan apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi? Abu Bakar menjadi khalifah, pengganti Rasulullah. Begitu juga dengan Umar, pengganti dari Abu Bakar. Begitu juga dengan Utsman, pengganti dari Umar bin Khattab. Nah, ada mereka yang sampai mengkafirkan sahabat-sahabat yang terbaik ini. Itulah yang kemarin saya sampaikan bahwa
Syiah ini kalau diklasifikasikan, kalau dibagi tingkatannya, ini ada 3. Ada tingkatan Syiah ini. Yang pertama itulah yang disebut dengan Syiah al-Ghulah. Ini yang sudah keluar dari Islam. Ini yang sudah keluar dari Islam. Mereka Syiah, tetapi ada ajaran-ajaran mereka yang menjadikan mereka sudah keluar dari Islam. Maka mereka itu hakikatnya adalah orang kafir. Ada pula Syiah yang dia dekat dengan ahli sunnah wal jamaah, sedikit saja perbedaan, dan bahkan banyak ulama-ulama yang menukil pendapat dari kitab-kitab mereka. Bahkan kitab-kitab itu pun diajarkan di pondok-pondok pesantren di Indonesia, bahkan di Sumatera Utara. Baru yang ketiga, inilah yang ketiga ini ada yang menilainya sudah kafir, tapi kebanyakan menilainya masih disebut dengan firqah dhallah, sesat. Sesat, tidak pala sampai menjadi kafir. Pada malam hari ini kita akan mengenalkan ada 3 kelompok ini yang mewakili dari 3 klasifikasi Syiah tadi. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, adalah As-Sabaiyah. As-Sabaiyah. Kenapa disebut dengan As-Sabaiyah? Karena pendiri mereka ini namanya Abdullah bin Saba. Jadi dari kata Saba itulah diambil kata As-Sabaiyah. As-Sabaiyah. Apa itu As-Sabaiyah? Sabaiyah adalah para pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi. Jadi As-Sabaiyah adalah segenap orang-orang yang mengikut faham yang dibawa oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi, orang Yahudi. Qila innahu minal Hayrah bil Iraq. Dikatakan ia berasal dari negeri Hirah di Irak. Dari mana datangnya Abdullah bin Saba ini? Di situ banyak pendapat ahli sejarawan. Ada yang mengatakan dia dari sebuah negeri di Hirah di Irak. Pendapat yang lain adalah pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat. Sesungguhnya ia dari negeri Yaman di San'a. Jadi Yaman ibu kotanya itu adalah San'a. Salah satu provinsi yang ada di Yaman adalah Tarim, dan itu lagunya sekarang masyhur itu, ya Tarim ya Tarim syai' lillah. Tapi ibu kota Yaman ini adalah San'a. Ada ulama yang disebut dengan Al-Imam As-San'ani, dia dari negeri ini, San'a. Wa qila asluhu Rumi. Pendapat yang lain ia dari bangsa Romawi. Nah, Abdullah bin Saba ini melihatkan keislamannya di masa Utsman bin Affan sebagai bentuk tipuan dan makar. Ia termasuk orang yang sangat membenci Utsman sampai terjadinya fitnah. Fitnah ini terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi sejak zaman Utsman bin Affan beliau itu sudah ada Abdullah bin Saba ini. Pada mulanya ia mengatakan bahwa Ali adalah Nabi. Jadi kita jangan heran Bapak dan Ibu, dulu itu banyak orang-orang yang di luar Islam masuk Islam untuk merusak Islam ini. Kami yang kuliah di jurusan hadis Bapak dan Ibu, itu ada materi kuliah kami ketika masih tingkat 3, judulnya hadis palsu. Mengapa terjadi hadis palsu? Itu ada 8 faktornya. Salah satunya adalah permusuhan terhadap Islam. Jadi ketika musuh-musuh Islam ini tidak bisa mengalahkan Islam dengan berperang, maka mereka masuk ke dalam Islam itu untuk merusak dari dalamnya. Jadi pada mulanya ia mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini adalah Nabi.
Bayangkanlah, Ali ini diangkat, dia mengatakan Ali adalah nabi. Kemudian ia menambah kesesatan bahwa Ali adalah Tuhan, dan dia adalah Tuhan sebenarnya. Dan ini Bapak dan Ibu jangan heran, memang di negeri Iran sana ada lagi aliran dulu namanya Al-Bahaiyah wal Babiyah. Itu ketika kami di tingkat 4 belajar itu, ada aliran Al-Bahaiyah, Al-Babiyah. Mereka awalnya mengaku sebagai Imam Mahdi, kemudian mengaku sebagai Nabi, mengaku sebagai Jibril, mengaku sebagai Tuhan akhirnya. Dan luar biasanya banyak saja pengikutnya. Jadi Abdullah bin Sabah ini bahkan dia menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali terbunuh, Abdullah bin Sabah mengatakan bahwa Ali masih hidup, belum terbunuh dan belum mati. Karena yang terbunuh sebenarnya adalah setan yang menyerupai rupanya, sehingga orang-orang pun mengira bahwa Ali terbunuh, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani mengira bahwa Nabi Isa telah terbunuh. Ini udah jelas Bapak dan Ibu. Kalau Syiahnya yang begini, sampai menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan, sampai menganggap anak Ali bin Abi Thalib sebagai Nabi. Bahkan itu yang saya sampaikan, ada yang mengatakan bahwa mereka mengatakan Jibril itu salah kasih wahyu. Itu kan lucu, karena wajah Nabi Muhammad mirip-mirip dengan Ali, maka Jibril salah kasih wahyu. Ya kalau Syiahnya ya begini, ya memang sudah di luar dari Islam Bapak dan Ibu. Kalau inilah Syiah yang kita maksud kafir itu, ya mereka sudah keluar dari Islam, karena mereka sudah menyalahi ajaran-ajaran Islam yang fundamentalnya. Di antaranya itu adalah menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Nabi. Kita kan sudah sepakat dalam bahwasanya Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengaku nabi banyak. Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, alirannya Ahmadiyah. Kitab suci mereka Tadzkirah. Ini yang pertama, inilah yang dikafirkan itu. Apakah ini saja Ustaz? Tidak. Kalau dibahas itu nanti ada sekitar 12 kelompok yang sudah dikeluarkan dari Islam, karena memang sudah menyalahi ajaran Islam. Nah, baru yang kedua namanya Syiah Zaidiyah. Ini yang saya maksud tadi Bapak dan Ibu, yang dia dekat dengan aliran ahli sunnah wal jamaah, yang mana ulama-ulama mereka, karya-karya mereka banyak dikutip juga dalam kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Zaidiyah itu diambil dari kata Zaid. Apa itu Zaidiyah? Zaidiyah adalah salah satu kelompok Syiah, penisbahannya kepada pendirinya Zaid bin Ali bin Zain al-Abidin. Zaid bin Ali bin Zain al-Abidin, ia membawa pemikiran Syiahnya dalam politik dan hukum. Ia berjihad untuk itu dan terbunuh di jalannya. Ia memandang bahwasanya kekhilafahan Abu Bakar, Umar dan Utsman sah semuanya. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar, tidak mengkafirkan Umar, tidak mengkafirkan Utsman sebagaimana Syiah-Syiah yang lain. Ia tidak mengkafirkan bagi salah satu sahabat pun. Pendapat mazhab mereka boleh menjadi imam bagi yang baik saat yang lebih baik ada. Jadi kalau Syiah yang lain beranggapan Ali yang berhak menjadi khalifah, kalau enggak Ali berarti yang lain itu sudah kafir. Tapi kalau mereka tidak, mereka tetap mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib afdal daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Tetapi kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan itu sah secara syariat. Apalagi dalam masalah fikih Bapak dan Ibu, kita dekat sekali dengan mereka. Contoh, kita lihat mereka.
Syiah yang ini Bapak dan Ibu, pertama, yukhalifuna Syiah fi zawazil mut'ah wa yastankiruna. Mereka bertentangan dengan Syiah di dalam masalah nikah mut'ah. Nah, kalau kita kan selama ini mengetahui nikah mut'ah itu dibolehkan, bahkan dianjurkan dalam pemikiran Syiah. Tetapi menurut Zaidiyah mereka mengingkari sebagaimana kita mengingkarinya. Kita kan selama ini udah pukul rata ini, Syiah membolehkan nikah mut'ah. Tidak semua. Syiah Zaidiyah tidak membolehkan nikah mut'ah ini, nikah kontrak ini. Tidak dibolehkan. Sebagaimana kita ahli sunnah wal jamaah tidak membenarkan dan mengingkari adanya nikah mut'ah. Karena dalam ajaran kita, nikah itu niatnya harus alat dawam, untuk selamanya. Bukan dikontrak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian hum muttafiquna ma'a ahli sunnah bisyaklin kamil fil ibadat wal faraid siwa ikhtilafatin qalilatin fil furu'. Mereka sepakat dengan ahli sunnah dengan bentuk yang sempurna dalam ibadah. Jadi ibadah mereka sama dengan ahli sunnah. Dan fardu-fardu selain perbedaan yang sedikit dalam masalah furu'. Sama ajarannya sama kita, tapi nanti perbedaannya dalam masalah cabang-cabang saja. Kalau masalah cabang, kita antara kita mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi banyak yang berbeda, dengan mazhab Maliki banyak yang berbeda. Maka dengan mereka pun kita banyak yang berbeda. Mislu contohnya qauluhum hayya ala khairil amal fil adzan ala tariqah asy-syi'iyah. Dan mereka misalnya dalam azan mereka ada tambahan ungkapan hayya ala khairil amal. Mari kita meraih sebaik-baik amal. Jadi dalam masalah furu' kita memang berbeda dengan mereka. Kemudian salatul janazah ladaihim khamsu takbirat. Salat janazah bagi mereka itu 5 takbirnya. Kita 4. Yursiluna aydihim fis shalah. Tangan mereka itu diluruskan ketika salat. Allahu Akbar. Tapi jangan asal kita tengok orang meluruskan. Nah, Syiah ini jangan. Karena di 4 mazhab saja ada yang meluruskan. Kalau kita mazhab Syafi'i misalnya, di mana kita letakkan tangan kita? Kita di bawah dada ini. Allahu Akbar, kirikan sedikit. Inilah sunnahnya. Ini kalau orang mazhab Maliki, ini mungkin sudah belajar sama Ustaz Mulyadi, mereka lurus. Mereka lurus. Ternyata Syiah juga lurus. Ternyata Syiah juga lurus. Syiah Zaidiyah ini lurus. Jadi tidak semua yang lurus itu Syiah. Kemudian salatul Id tasihu furada wa jamaah. Salat Id itu sah sendirian ataupun berjamaah, itu sama dengan kita. Kemudian ya'udduna salat tarawih jama'atan bid'ah. Mereka menganggap salat tarawih jamaah adalah bid'ah. Ini masalah khilafiyah saja. Kenapa mereka menganggap bid'ah? Karena di zaman Nabi pun tak ada berjamaah. Yarfuduna salata khalfal fajir. Mereka menolak salat di belakang orang yang ahli maksiat. Kita ini sedikit perbedaan. Mereka sama sekali menolak, enggak boleh. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, bolehkah salat di belakang ahli maksiat? Makruh. Masih sah. Mereka memang menolak. Kemudian furudul wudu asyarah badalan min arba'atin inda ahli sunnah. Dan fardu wudu bagi mereka sampai hitungannya 10, sedangkan kita 4. Anggota yang dibasuh 4, mereka sampai 10 yang wajib itu. Jadi kita dengan Syiah Zaidiyah ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya cuma menekankan inilah Syiah yang dekat dengan ahli sunnah wal jamaah. Perbedaan kita dengan mereka, perbedaan dalam masalah cabang-cabang saja, bukan dalam masalah usul. Enggak bisa. Baru kita masuk, inilah yang disesatkan itu. Firqah dhallah, kelompok yang sesat, yaitu Isna Asyriyah, Rafidah Isna Asyriyah.
Isna Asyriyah ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Isna Asyriyah ini diambil dari kata Isna Asyar, artinya 12. Kenapa disebut dengan Isna Asyriyah 12? Karena mereka meyakini adanya 12 imam yang maksum bagi mereka, maka disebutlah mereka Isna Asyriyah. Syiah Isna Asyriyah adalah kelompok dari umat Islam yang menyangka bahwa Ali yang berhak menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka disebut dengan Imamiyah karena mereka menjadikan masalah keimamahan menjadi persoalan utama yang menyibukkan mereka. Mereka dikatakan Isna Asyriyah karena mereka meyakini 12 imam. Jadi mereka ada meyakini 12 imam, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi imam yang 12 ini yang pertama Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, ketiga Husain bin Ali, kemudian Ali Zainal Abidin bin Husain, kemudian Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, kemudian Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq, Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim, Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Ridha, Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad, Al-Hasan Al-Askari bin Ali Abdul Hadi, kemudian Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Al-Askari, wa yalqabunahu bil hujjah al-qaim al-muntazar. Itulah imam mereka itu 11 yang selama ini mereka imami itu. Yang ke-12-nya Imam Mahdi. Itulah nanti Imam Mahdi ini belum datang. Maka saat ini mereka masa di mana imam yang ke-12 belum datang. Nah, inilah nanti Bapak dan Ibu. Kemarin minggu lalu ada pertanyaan dari Pak Aswin. Ustadz, orang Syiah itu ada sholat Jumatnya. Saya lihat berita-berita di Iran, secara praktek ada. Secara praktek ada ya di Iran. Tetapi secara teorinya ternyata mereka berbeda pendapat tentang apakah wajib mendirikan Jumat saat ini. Maka di antara mereka ada mengatakan iya, ada mengatakan selama Imam Mahdi ini belum datang maka tidak wajib. Maka secara teori berbeda, tapi secara prakteknya kalau kita lihat di negara Iran, maka mereka tetap melaksanakan yang namanya sholat Jumat. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, makanya ketika kita selalu membahas Syiah, itu yang sebenarnya yang selalu kita bahas itu adalah Syiah yang ini, Isna Asyriyah yang 12 ini. Dan itulah mazhab mayoritas yang ada di negeri Iran. Dan makanya ini ada buku panduan Majelis Ulama Indonesia mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Buku ini ada di sini, Pak. Ini dibagi dulu gratis ini. Ada di sini. Alhamdulillah, ada di sini. Maka kalau kita lihat di sini, ketika membahas tentang penyimpangan Syiah, maka yang pembahasan pokoknya di sini itu ada sekitar 5 penyimpangan Syiah ini. Yang pertama adalah penyimpangan faham tentang orisinalitas Al-Quran. Mereka menganggap bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang ini itu tidak asli di dalam pandangan mereka. Ini karena sudah berabad-abad ini mereka mengatakan ini tidak asli Al-Quran kita ini. Kemudian kedua, penyimpangan paham tentang Ahlul Bait Rasul dan mengkafirkan sahabat. Orang itu suka kali mengkafirkan. Abu Bakar dikafirkan, Umar dikafirkan, Utsman dikafirkan, Siti Aisyah radhiyallahu anha pun dikafirkan. Kemudian ketiga, penyimpangan paham Syiah mengkafirkan umat Islam. Keempat, penyimpangan paham tentang kedudukan imam Syiah. Maka mereka Bapak dan Ibu, mereka tak akan mau menerima hadis kalau jalurnya tidak dari imam yang 12 ini. Mereka tak akan mau menerima itu. Maka itulah buku hadis mereka beda dengan kita. Kita ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abi Daud, ada Sunan At-Tirmidzi. Maka mereka kitab hadis mereka itu Al-Kafi namanya. Kitab Al-Kafi.
Kalau kita pasti kalau bicara hadis ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Mereka nama kitabnya Al-Kafi. Baru kemudian yang kelima, penyimpangan paham tentang hukum nikah mut'ah. Tapi kalau ada misalnya oknum-oknum orang Syiah misalnya yang menuhankan Ali dan menabikan Ali bin Abi Thalib, maka ini kita sepakat ini sudah salah. Makanya fatwa-fatwa ulama Al-Azhar pun tentang ini, tentang Syiah ini, banyak yang mereka itu membahas tentang Syiah Isna Asriyah ini bukan terkait dengan As-Sabaiyah dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika kita berbicara tentang Syiah, ada selalu nanti kata-kata yang sering kita dengar, yaitu ada namanya at-taqiyah. At-taqiyah. At-taqiyah itu bisa kita terjemahkan menyembunyikan identitas itulah. Nah, itu namanya at-taqiyah. Menjaga diri itu, dan mereka mengatakan bahwa at-taqiyah itu adalah satu dari dasar-dasar ajaran di dalam agama. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya membahas ini sekedar hanya ingin memetakan saja kepada kita supaya jangan kita anggap Syiah itu secara umum. Tapi ternyata ada Syiah yang memang dekat sekali dengan faham kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada yang memang sudah keluar dari Islam, diantaranya As-Sabaiyah. Kemudian ada yang masih yang di tengah-tengah, ada yang mengkafirkannya, tapi ada yang mengatakan dia masih Islam, akan tetapi faham mereka adalah sesat. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka buku inilah sangat baik ini untuk kita baca, apalagi bukunya ada di sini, ada 5 pembahasan pokok yang menjadikan Syiah itu adalah firqah dhallah, aliran yang sesat yang ada di dalam sejarah Islam ini. Ini yang dapat saya sampaikan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Seperti biasa kita ada waktu, mungkin Bapak dan Ibu saya yakin ada pernah membaca-baca tentang Syiah, untuk memberitahu kita, menambah informasi kepada kita, saling berbagi, maka kami persilahkan.